Dia lihat, kok malu nggak pakai baju gitu. Jadi dibuat penutup oleh Tuhan supaya nggak malu. Kalau pertanyaannya sebelum jatuh ke dalam dosa dia ini tidak mempunyai tubuh, kalau saya berpikirnya enggak begitu. Karena sebelum berbuat dosa dia makan apel. Iya. Untung di sana makan apel, kalau di Jakarta makan dondong dia. Jadi itu jawaban saya. Ya, kira-kira masuk akal lah ya. Punya fisik, karena dia bisa makan. Nah, yang saya juga pertanyakan adalah bahwa sebelum dia jatuh dosa itu, dia apa hidupnya? Dia dikatakan mereka hidupnya keluarga Adam Hawa itu hidupnya itu sepertinya nggak usah kerja, semua ada. Iya. Setelah dikutuk, dia harus bekerja keras gitu loh maksud saya. Iya betul. Mempunyai asumsi bahwa itu dia bukan merupakan wujud gitu. Itu maksud saya. Thank you. Thank you. Silakan. Kesini ngadep sama enci-enci kita. Tadi dikatakan dosa asal itu mereka berbuat karena free will ya. Jadi kemauan bebas. Jadi sebetulnya ada juga kemungkinan mereka tidak berbuat dosa itu kan. Nah sekarang ini suatu keadaan yang what if, jadi seandainya tidak dosa asal itu tidak diperbuat oleh Adam dan Hawa, apakah kita sebagai turunan-turunan mereka sekarang ini juga tidak akan berbuat dosa? Jadi artinya apakah perbuatan dosa kita sekarang ini adalah akibat dari dosa asal itu? Jadi seandainya tidak ada dosa asal itu, kita hidup sekarang ini juga tidak akan bisa berbuat dosa. Tidak bisa. Jadi tidak ada free will. Bisa kalau mau. Oh gitu ya. Jadi tetap bisa, tapi tetap dilindungi. Kalau kita tetap ada free will kan? Kalau saat itu tidak berbuat dosa, maka kehidupan manusia itu in communion dengan Allah. Balik lagi ke gambar yang pertama. Jadi segala apa yang dipikirkan oleh kita itu selalu berdasarkan apa yang Tuhan mau. Tapi setelah perbuatan dosa, hubungan antara Allah dan manusia itu terpisah, not in communion anymore. Jadi itu semua akibat dosa asal itu kan. Tapi tetap orang ada free will. Ada free will. Tapi tidak akan berbuat dosa. Tidak. Seandainya. Free will juga tidak mau berbuat dosa. Free will sendiri yang tidak mau. Jadi sebenarnya free will agak dibatasi juga karena tidak berbuat dosa. Ya, Boleh itu pilih. kalau orang punya free will 100%, artinya boleh pilih. dia bisa berbuat dosa Ya, kan? Karena free will-nya ya, itu. boleh pilih. Seandainya. Jadi sebenarnya tidak 100% free will lagi, seandainya ya kan? Ya susah kan? Ini falsafah lah. Silakan. Mari. Ini pasti pertanyaannya juga bagus nih. Terima kasih. Saya menyambung Bapak punya komentar. Menurut saya yang dijelaskan oleh Pak Iwan di sini adalah ini satu kebenaran. Jadi kita manusia dilahirkan di dunia. Kalau kita melihat apakah ada free will atau tidak, itu ada. Seperti kita yang sudah dibaptis jadi Katolik, kita punya free will. Hanya seperti yang dijabarkan tadi oleh Pak Iwan, free will kita ini adalah antara suci dan dosa. Mengikuti free will yang jahat, yaitu setan, itu pasti kita melakukan karena daging kita. Makanya daging kita ini lemah. Daging kita ini adalah
harga diri dan predikat kita manusia. Tidak ada seorang pun di dunia punya daging seperti Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Jadi free will kita ini ada, Pak. Dari sejak Adam dan Hawa dilahirkan, dia sudah punya itu. Tetapi seperti Pak Iwan jabarkan, iblis itu adalah kan malaikat. Tetapi karena dia ingin menguasai dan ingin seperti Allah, dia keluar dari hakikat dia sebagai Allah dan dia disebut setan. Dan dia tahu kelemahan kita manusia itu adalah daging, yaitu free will. Karena itu ketika Adam Hawa tinggal di Taman Eden, dia bisa melakukan apa saja. Tetapi ketika dia makan itu apel karena bujukan iblis yang berwujud setan dan ular, maka dia hasrat dia, free will dia itu yang melakukan kejahatan itu. Karena dia ingin melihat seperti Allah, dia ingin bisa seperti Allah, bisa melihat kebenaran, ketidakbenaran, kejahatan dan sebagainya. Makanya kita manusia ini tidak ada jaminan kecuali kita yang menjawab sendiri. Setiap perkataan, begitu seperti saya contoh. Saya tidak menikah, tapi begitu mata saya baru keluar dari gereja, saya melihat seorang lelaki tampan. Begitu saya baru terima komuni kudus, tetapi begitu saya keluar gereja, saya punya keinginan saja, punya keinginan. Lihat itu laki-laki ganteng, wah kalau duduk sama saya di mobil, lumayan juga ya. Free will saya hilang, Pak. Langsung saya jatuh ke dalam dosa. Dan itu bukan hal yang biasa loh. Itu dosa. Karena kita tidak tahu pria di ganteng itu sudah beristri, jomblo, atau masih status cerai kawin, kita nggak tahu. Tapi itu adalah manusia. Jadi saya bilang, apa yang dijabarkan oleh Pak Iwan itu betul sekali. Jadi kita ini manusia sangat rapuh. Jadi free will kita ini harus kita jaga. Makanya Tuhan selalu bilang kan, berdoalah setiap saat. Seperti tadi saya duduk di situ, ketika Pak Iwan jabarkan mengenai kehidupan Adam dan Hawa, saya keluar air mata. Saya bilang betapa indahnya Tuhan bisa menghadir di sini melalui Pak Iwan, bisa menjabarkan itu. Itu sungguh indah. Karena memang kita manusia ini banyak yang tidak tahu hal ini. Hal yang sederhana tetapi penting buat kita. Bahwa kita ini dicintai oleh Yesus sedemikian rupanya. Tidak ada manusia yang punya cinta seperti Yesus. Tidak ada. Maaf ya Bapak Ibu yang sudah menikah. Termasuk suami bisa mengkhianati istri. Istri bisa mengkhianati suami. Pacar bisa mengkhianati pacar. Tunangan bisa mengkhianati tunangan. Tapi Yesus tidak pernah mengkhianati kita. Semakin kita mau menjadi suci dan kudus seperti Adam dan Hawa pun dia jatuh. Karena dia tahu, iblis bilang ketika kamu makan buah apel ini, kamu akan bisa menjadi Allah. Bisa melihat kehidupan yang hari ini dan akan datang. Tetapi itu tidak boleh. Maka itu kenapa dia telanjang. Nah disitulah dia kehilangan semua free will dia. Karena dia melihat betapa malunya dia. Coba kalau kita telanjang di jalan, apa kita kagak malu? Masuknya rumah sakit jiwa. Itu demikian Pak. Jadi free will itu ada. Sampai kita dimasukkan 1 kali 2. Nah disitulah free will kita akan terlihat oleh sesama kita. Bagaimana kehidupan kita ketika kita hidup. Karena apa? Ketika sudah mati biasanya manusia itu dikupas semua sama koleha saudara-saudara. Katanya istrinya ada 3 ya. Katanya main mata semuanya Pak. Jadi memang indah sekali pengajaran hari ini. Terima kasih. Saya kira kunci utama cuma satu, adalah apel. Karena makan apel, inilah manusia itu berubah menjadi membuka ilmu pengetahuan. Mereka tahu ini itu semua, yang baik, yang buruk, yang mana yang enak itu lagi. Boleh. Jadi jangan sekali-kali makan apel ya. Saya tidak melanjutkan masalah free will.
Saya mau tanya gambar, kita bisa di flash gambar proto evangelium. Mau tanya, nah ini kan gambarnya itu ada tulisannya Kejadian 3:15, ada tulisan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Maaf, pertanyaan saya, kok gambarnya Bunda Maria dengan Yesus ya? Apa hubungannya? Terima kasih. Kita halo? Yes. Iki menang wae. Unik kok. Kurang seru. Saya tampilkan di sini Maria dan Yesus. Karena di dalam gereja Katolik kita percaya bahwa proto evangelium itu menuju ke arah Mesias, yaitu yang akan menebus dosa-dosa manusia. Memang waktu Allah mengeluarkan nubuat itu di dalam spirit untuk memberikan pengampunan dan menyelamatkan manusia agar kembali in communion with God. Dan kita tahu Yesus yang dilahirkan melalui Bunda Maria itu yang wafat di salib, yang melakukan penebusan kepada dosa-dosa kita. Jadi saya memang taruh di sini gambar ini. Kira-kira begitu. Ya. Lanjut. Hanya Yesus yang bisa menebus dosa manusia. Hanya Yesus. Tidak ada manusia lain yang bisa menebus dosa manusia. Kenapa? Itu kenapanya. Ya. Karena Yesus punya dua kodrat. Kodrat manusia dan kodrat ilahi. He is the true God and yet he is a true man. Kenapa mesti punya dua kodrat? Kenapa? Ya, kita renungannya begini. Kalau upah dosa adalah kematian abadi yang harus dijalani melalui penderitaan panjang yang sangat menyakitkan, kata singkatnya neraka, gitu ya. Sehingga bila ada orang yang menebus dosa manusia, dia harus rela untuk menderita, menggantikan penderitaan akibat dosa yang kita bikin. Itu yang pertama. Ya. Tadi kan saya bilang, kalau yang tidak diterima Tuhan, rohnya akan gentayangan ya. Bisa ada di sumur kering, bisa ada di Melville, kita nggak tahu ya. Bisa di mana-mana. Nah, jadi jiwa yang gentayangan begitu sangat menderitanya. Sampai kita orang Katolik selalu mendoakan arwah supaya jangan ada yang gentayangan. Itu gunanya menolong arwah-arwah pendosa supaya paling tidak mereka diberi kesempatan untuk masuk purgatorium, untuk dibersihkan di sana. Ya. Nah, jadi hanya Yesus yang bisa. Yang kedua, kehidupan kekal, yaitu communion with God. Ya. Haruslah lebih dahulu diberikan sebagai karunia kepada manusia.
melalui kasih dan kerahiman yang tidak ada batasnya. Karena upah dosa mati. Kasih yang diberikan supaya dia bisa diampuni itu harus maha kasih dan hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Karena kalau kita manusia, saya terluka sedikit pun ingatnya seumur hidup. Aduh si itu mah dulu juga tuh begini begitu ya. Tuhan ya, dia melupakan dosa kita. Asal kamu mau balik kemari, balik kepada aku ampuni seluruh dosa. Jadi hanya satu orang yang bisa melakukan karena dia the true God and the true person. Kemanusiaannya, dia menderita menggantikan hukuman yang sebetulnya harus kita terima. Makanya dia harus mati di salib. Itu sebagai silih dari segala dosa yang kita perbuat. Kalau saya baca, Yesus disiksa, tulangnya pun kelihatan, dagingnya terlepas. Itu satu siksaan yang luar biasa. Dan dia mesti memanggul salibnya ke Kalvari. Dan dia lakukan itu dengan tanpa kata. Dia diam karena dia tahu dia melakukan itu untuk kepentingan jiwa-jiwa kita. Kita tidak pernah berpikir bahwa saat Yesus disiksa, itu sebetulnya dia bertempur dengan iblis sepanjang jalan. Karena iblis tahu pada saat dia selesai melakukan itu, kekuasaan iblis akan dihapuskan. Bacaan Injil berapa minggu yang lalu, kita ingat ketika Yesus cerita bahwa dia harus menderita, Petrus bilang apa? Tidak akan terjadi kepadamu karena engkau Tuhan. Lalu Yesus menghardik dia, iblis. Begitu kan? Jadi sebetulnya sebelum Yesus melakukan penderitaan untuk kita, dia bertempur dengan iblis, hanya tidak dijabarkan di dalam Alkitab dengan detail. Tapi dari bacaan itu kita bisa tahu betapa beratnya penderitaan dia, karena dia harus bertempur dengan kesakitan dan dia harus bertempur juga dengan kekuatan iblis yang mau menggagalkan dia sampai ke Golgota. Lalu bagaimana dengan keilahiannya dia mengampuni dosa-dosa kita? Setelah Yesus disalib, dia wafat disalib, dia dikuburkan, dia bangkit kembali. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Yesus telah mematahkan kuasa iblis yang memasukkan orang-orang berdosa itu ke dalam kerajaannya, ke dalam kerajaan neraka. Lalu ketika Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia di situ akan mengadili orang hidup dan mati. Yesus sudah membuka pintu surga untuk siapa saja yang mau menggunakan free will-nya masuk ke situ. Yang memilih hidupnya sebaik-baiknya. Jadi memang Yesus harus mati di salib. Karena untuk menebus dosa manusia butuh pengorbanan dari kemanusiaannya. Dan dia memiliki keilahiannya yang memaafkan segala dosa kita. Jadi hanya Yesus yang bisa. Jadi bersyukurlah kita telah memilih Allah yang benar, bukan Allah yang abal-abal. Itu adalah bagian dari kerahiman dari Tuhan. Lalu apakah keselamatan itu hanya tergantung dari situ saja? Kita harus merenungkan. Mengapa Tuhan memberikan free will kepada kita?
Tuhan memberikan segalanya yang terbaik. Sama seperti Dia memberikan kepada Adam dan Hawa, diberikan Taman Eden. Semua makanan tersedia, tidak usah bekerja, telanjang pun tidak malu. Tapi free will dia memilih yang lain. Jadi sama seperti kita, bila kita ingin bersekutu dengan Tuhan di akhir nanti, kita harus menggunakan akal budi kita, hasrat kita, free will kita untuk menuju ke sana. Sama seperti kita mau berangkat ke Geraldton ya, ke Kalbari, mau naik mobil, mobilnya diservis dulu. Yang dilihat yang baik-baik aja, yang bagus-bagus gitu. Kalau ada gereja ya ikut misa juga di sana. Sama itu perjalanan hidup manusia juga. Kita harus bersedia melakukan hal-hal persiapan untuk kemurnian jiwa kita. Jadi keselamatan atau communion with God itu terdiri dari 2 tahap. Memang kita tidak bisa bilang, wah usaha manusia tuh nggak ada apa-apanya, nggak bisa. Memang betul. Keselamatan itu Tuhan yang memberikan. Dengan matinya disalib Dia mengampuni dosa kita. Kita dosa lagi, minta sakramen ampun lagi, bolak-balik sakramen ampun tiap minggu, dosanya sama juga. Tapi tetap Tuhan mengampuni. Ya. Lalu gimana bersekutu dengan Allah itu melalui 2 tahap? Yang pertama adalah redemption atau restoration, yaitu pengampunan dosa. Sehingga kita berada dalam kondisi sama seperti sebelum manusia terjatuh ke dalam dosa. Jadi we are very lucky. Mau mati juga geletuk 2 menit lagi, asal ngaku dosa dikasih sakramen perminyakan, bersih lagi. Itulah kelebihannya menjadi seorang Katolik. Menuju Tuhan naik jalan tol cepet. Tapi kalau disuruh sekarang ke Tebu mau nggak? Nggak ada yang mau ya. Nah itu redemption ya. Yang pertama redemption. Jadi hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Jadi kita memiliki keistimewaan karena kita ditebus oleh Tuhan sendiri. Saya membaca Roma 3 ayat 9 sampai 12 ya. Kita semua adalah orang berdosa. Ketika Adam dan Hawa terjatuh ke dalam dosa karena bujuk rayu iblis, di saat itu trust atau kepercayaan yang telah diberikan Tuhan telah mati di dalam hati mereka. Manusia telah merusak dan menyalahgunakan kebebasan untuk memilihnya dengan melawan perintah Tuhan. Jadi salvation yang pertama harus ada redemption. Yang kedua yaitu our part. Itu tugas kita. Menjaga kesucian, kekudusan itu agar layak di mata Tuhan. Yang saya sebut sebagai glorification atau memuliakan Tuhan. Ingat ya di Yohanes 17 ayat 1-25 dari pendalaman iman yang bulan lalu, Yesus berdoa hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Masih ingat ya? Lalu di situ disebutkan oleh Yesus, apa sih memuliakan Tuhan itu? Memuliakan Tuhan artinya kita hidup
sesuai dengan keteladanan yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi bukan hanya berdoa ke gereja. Ada orang yang cuma mementingkan ritual. Sebetulnya bukan di situ. Ritual penting, tetapi perbuatan sehari-hari itu adalah bagian dan tanggung jawab kita. Ada peribahasa ya, it takes two to tango. Ya, untuk dansa tango mesti 2 orang. Itu peribahasanya yang saya ambil. Lalu kalau kita ingat ajaran Yesus apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi inilah mencintai manusia sesama kita seperti mencintai diri sendiri. Itu adalah bagian tanggung jawab kita sebagai kita memuliakan Allah. Kalau ke gereja tapi kehidupannya licik dan merugikan orang lain, itu dia belum memuliakan Allah. Jadi belum sempurna. Dia punya pekerjaan rumahnya. Jadi harus ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Jangan mau just sit and watch. Ya duduk aja manis-manis, pulang dari gereja semoga surga turun ke pangkuan saya. Gitu. Nggak bisa. Jadi harus ada bagian dari kita untuk memuliakan Allah dengan perbuatan-perbuatan kita selama di dunia. Ingat tadi saya ingatkan ya, jatuh bangun iman orang bangsa Israel di gurun pasir 40 tahun. Dia nyembah Tuhan juga, dia nyembah berhala juga. Sama kita di zaman sekarang, nyembah Tuhan juga di gereja, nyembah berhala juga. Berhalanya bisa macam-macam, maunya ke mall aja gitu ya. Maunya yang kedagingan ya. Maunya yang ini, yang itu, yang bikin hati enak aja. Renungan hari ini saya pernah ada diceritain orang, rekannya dia itu pakai jin gitu, ini kerjaannya. kalau ada jin-jin gitu demen sih. Demen. Iya sini ngomongnya di depan ini. Kalau saya ngomong nggak percaya orang. Kalau you ngomong percaya orang ini ada jin. Ya jadi ada pernah kenalan saya cerita gitu, rekannya dia itu menggunakan jin gitu. Kan kalau saya sih nggak gitu, karena nggak pernah lihat sendiri jadi ya nggak percaya gitu maksudnya. Tapi mungkin karena banyak cerita ya mungkin emang ada gitu kan. Nah terus dia bilang iya karena dia juga tadinya awalnya nggak gitu percaya gitu, tapi memang sejak kedatangan orang itu di tempat kerjanya semuanya jadi berubah lah gitu ya. Jadi apa-apa semuanya dukung dia gitu. Yang maunya mau dia kerjaannya bagus, jelek atau apalah gitu, jadi kepalanya tuh selalu dukung dia gitu. Jadi sampai yang tadinya pekerja yang yang terbaik gitu, itu aja selalu dipersalahkan gitu. Nah, yang Asep mau nanyain tuh, dan dia adalah seorang Katolik gitu. Tapi kenapa seorang yang beragama gitu kayak itu, tapi masih bisa punya jin gitu? Dan terus kenapa susah banget, walaupun kayak udah didoain kok nggak bisa ini gitu. Ini salah kali. Tadi Astrid bilang nggak percaya karena belum pernah lihat jin ya.
Mau lihat nggak? Kirain pengen lihat. Ya namanya kehidupan ini balik Indonesia ya. Indonesia itu ya yang masuk ke dalam agama Katolik atau agama Kristen atau agama apapun itu mereka convert. Saya nggak menjawab spesifik yang diomong karena saya nggak tahu ya. Tapi ini in general. Bangsa kita ini kan ada turunan Chinese juga ya. Percaya Feng Shui juga pernah, gitu kan. Percaya ada setan juga pernah. Bakar hiu untuk doa, gitu kan. Jadi memang secara tradisi bangsa Asia itu dulunya animisme. Dia convert bagaimanapun kadang-kadang dia hanya mau convert baik, orang tuanya malah saudaranya yang melarang. Umpama ada keluarga yang udah jadi Katolik, ya. Kenapa masuk Katolik? Orang-orangnya bilang, ya karena kita kan punya meja abu ya. Nanti kalau masuk Kristen nggak boleh pegang hiu ya. Jadi kalau Katolik boleh, soja-soja hiu-hiuan boleh. Jadi masuk Katolik. Jadi basis dia percaya Tuhannya itu hanya terbatas kepada karena masuk Katolik boleh doa pakai hiu gitu. Adanya Yesus udah nggak relevan lagi buat mereka, nggak tahu. Ya. Saya juga memang pernah melihat orang-orang Katolik, teman-teman sendiri. Kalau saya diundang ke rumahnya, di belakang pintu gundal gandul itu dari kantong dari gunung kawi. Kalau ditanya buat apa itu, ya kantong gunung kawi? Oh ini buat rezeki katanya. Saya bilang loh, bukannya Tuhan udah kasih tahu itu kasih rezeki di gurun pasir aja dikasih mana sama air nggak mati. Ini kok mesti minta sama juri? Ya. Jadi memang untuk orang-orang yang dasar imannya itu rapuh, sangat mungkin dia balik ke sana. Jadi di depannya dia beriman, tapi di belakangnya berkuman ya. Jadi kita jangan melihat bahwa agama itu cukup dilihat bahwa dia rajin beribadah atau stempel di dahinya sebagai orang Katolik. Karena yang namanya iman itu ada dua sisi juga. Satu adalah yang bisa dilihat oleh mata kita, di mana kita bisa tahu, oh dia mah memang ini orang Katolik yang rajin ke gereja, suka ngasih duit sama orang susah juga. Padahal waktu dia ngasih duit ke orang susah, di dalam hati kita nggak tahu. Kan kebiasaan saya bikin dosa dulu biar banyak, nanti kalau mau hari apa tebus pakai kasih ke orang gitu kan. Ada kebiasaan, tradisi kita juga begitu. Nah, jadi memang satu hal lagi, apa yang tidak bisa kita lihat pakai mata, Tuhan itu tidak melihat mulut yang komat kami. Tuhan itu melihat hati manusia. Jadi iman itu yang paling utama adalah hubungan iman kita, hubungan saya dengan Tuhan. Kalau saya dianggap oleh orang lain hanya ke gereja seminggu sekali, so be it, nggak apa-apa. Tapi saya punya hubungan sangat baik dengan Tuhan. Setiap hari saya bicara sama Tuhan melalui doa. Perbuatan saya pilih yang bagus-bagus. Jadi memang kalau kita melihat ada orang yang pakai jin begitu,
Ya namanya setan di mana-mana, pasti dia colek kiri, colek kanan supaya ikut. Setan itu kan recruiting every day. Nah, kesalahannya orang Katolik itu enggak recruiting. Ya, kalau setan nih Adam dan Hawa, dia kutik dikasih apel jatuh. Ya, Daud jagoan bawa senjata naik kuda gagah, dikasih lihat perempuan lagi mandi, diambil Pak Daud. Jadi iblis tuh tahu kelemahan kita, apa yang kita suka dia kasih. Dan manusia karena yang tadi tuh jiwanya sudah distorted, dia akan memilih mana yang paling saya comfortable. Wah, kalau saya ambil ini saya enak, saya happy. Belum tentu itu pilihan Tuhan. Jadi itu kira-kira jawaban saya. Kalau ngelawannya gimana? Ngelawan apa gimana nih? Ngelawan si jin itu. Waduh, ngelawan jin. Can you help me with blood of Jesus? Doa, tidak ada doa yang tidak bisa mengalahkan iblis. Doa itu tidak perlu kayak puisi. Doa itu tidak perlu yang muluk-muluk, pakai bahasa yang luar biasa indah. Karena kalau bahasa indah itu dipentingkan oleh Tuhan, gimana orang bisu bisa doa? Tuhan itu melihat di hati. Dan saya selalu yakin tidak ada satu doa pun yang tidak didengar oleh Tuhan. Sekarang kita suka doa rosario. Siapa yang suka doa rosario? Ini dia. Ini balan aku nih. Kenapa kita harus kuat berdoa rosario? Pada saat doa rosario ya, kita berdoa bersama Bunda Maria. Dan kalau Bunda Maria datang, Roh Kudus datang. Roh Kudus itu suami dia kan. Kita tahu dia spouse-nya dari Bunda Maria. Bunda Maria itu Ratu Malaikat. Kalau Bunda Maria datang berdoa sama kita, 3 malaikat juga datang. Santo Mikael, Santo Gabriel, Santo Rafael datang bersama kita. Jadi untuk mengalahkan setan, kekuatan iblis, kita harus kuat berdoa. Tapi doanya itu jangan cuman bergumam di mulut. Waduh, saya ini waktunya pendek, doanya cepet-cepet aja, kelar gitu. Nggak boleh begitu. Kalau memang begitu, jangan menyepelekan doa rosario yang panjang. Doanya cuma pendek. Tuhan, karena kasih-Mu aku telah Engkau tebus, jagalah aku, kalahkan segala yang jahat. Waktu kecil kita diajarin doa ada namanya skit kebajil, doa yang pendek. Jadi dimanapun kita jalan atau apa kita bisa berdoa gitu loh. Jadi ya memang doa harus panjang, harus benar-benar khusyuk. Tapi doa pendek-pendek juga mungkin ada gunanya juga. Oh banyak. Maria aja waktu lihat anggurnya habis, cuman ke Yesus cuman ngomong apa coba? Anggurnya beak. Nggak pakai tata krama lagi tuh. Habis anggurnya. Kosong ya. Dia nggak mau gitu. Tetap aja Bunda Maria. Lu denger dia nanti ngomong apa? Gitu kan. Jadi kalau kita doa sama Bunda Maria, apapun nggak bisa ditolak oleh Yesus. Dan satu lagi,
makin lama orang yang doa rosario makin sedikit. Saya berpengalaman kalau ke Indonesia, ini ke Indonesia aja nih saya. Emang tukang balik dulu ya. Ketemu dengan orang Katolik yang luar biasa aktif di gereja dan lain-lain, diajak doa rosario, tapi doanya gimana gitu. Nggak tahu. Dia bawa just for the sake dia Katolik. How to pray? Nggak tahu. Jadi saya ingatkan juga ya, makin sedikit orang berdoa rosario. Tapi ada tapinya. Setiap kita doa rosario, Bunda Maria itu tahu dan dia ada sama kita. Dan siapa yang berdoa rosario secara teratur, dia itu akan dihampiri oleh Bunda Maria. Apalagi di Senakel, ini ada Santa Martina dari Senakel, ya, sudah menyerahkan diri kepada perlindungan Bunda Maria. Pasti datang. Kita sadar, kita nggak sadar, dia pasti datang. Dan kalau dia datang, dia tidak peduli kita ngeh apa nggak ngeh, yang penting dia nengokin. Nah jadi makin sering kita doa rosario, orang-orang yang paling sering berdoa rosario itulah anak-anak Bunda Maria yang dia akan visit. Karena tugas kenabian Bunda Maria itu selalu sampai akhir zaman, karena dia sudah menjadi Ratu Surgawi. Dia mau anak-anaknya semua masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita berdoa, imani doa itu. Pendek tidak apa-apa. Jangan sampai kita yang sudah ditebus oleh Tuhan itu ditakut-takuti oleh pikiran kita sendiri. Setan tidak perlu ditakuti. Kalau perlu gebrak. Tunjukkan dirimu. Begitu ada, kita kabur. Jadi memang doa itu harus diimani, ya. Doa is so powerful. Doa is so powerful. Jadi jangan dianggap doa itu seperti kewajiban yang bikin hati enggak genah. Jangan, di situ ada persekutuan kita dengan Tuhan di dalam doa. Kenapa Yesus mengajarkan doa Bapa Kami? Kalau tidak ada gunanya doa Bapa Kami, Yesus tidak akan memberikan doa itu kepada para rasul. Pasti doa Bapa Kami itu sangat powerful. Jangan dianggap sepele. Saya menelusuri doa Bapa Kami yang dalam bahasa Aramaik. Ya. Coba yang saya ketemuin itu yang Syriac Aramaik, doa Bapa Kami. Ternyata di Timur Tengah doa Bapa Kami itu digunakan untuk mengusir setan, mengusir jin. Lalu saya menelusuri juga Saint Padre Pio, ya, dia selalu doa rosario karena dia bilang doa rosario itu mengalahkan setan juga. Jadi sebetulnya orang Katolik itu memiliki sarana untuk mengalahkan itu. Jadi nggak usah takut.
Kalau sampai merasa takut, kasih tahu sama Om Benyo. Jam berapa sekarang? Udah lewat, udah selesai. Oh, satu boleh. ya. Cuman dari judul yang dikasih hari ini, kenapa Yesus Kristus mati disalib, ya, timbul pikiran saya, kenapa kok mesti disalib meninggalnya? Kenapa tidak misalnya dihukum pancung kayak diapain gitu? Kenapa disalib? Apa ada artinya? Di zaman itu hukum salib itu adalah hukuman yang paling hina bagi orang. Jadi bangsa Romawi itu kalau orang yang paling hina dihukumnya di atas salib. Jadi Yesus harus menderita dan mati secara paling hina karena dia harus menjadi tersiksa supaya bisa jadi silih dari dosa-dosa kita. Kalau saya pernah baca itu katanya karena meninggalnya harus digantung, jadi tidak di tanah juga tidak, jadi tergantung gitu. Benar apa tidak? Kayaknya mah enggak ya. Yang biasa ngegantung gitu mah saya kalau lihat juri gitu, lihat saya segitu kakinya napak ke tanah enggak. Kalau Tuhan mah enggak. Yesus enggak. Dia memang harus dihukum secara mengerikan dan sangat terhina gitu. Makanya disalib. Penyaliban itu bukan jauh sebelum ada Tuhan Yesus disalibkan itu. Iya, sudah ada. Ya. Kita sudah. Oh iya, silakan. Satu lagi ya. Kain membunuh Habel, tapi Tuhan tetap membiarkan dia hidup. Padahal di perjanjian lama orang yang membunuh harus dibunuh juga. Apa maksud Tuhan supaya keturunan Adam dan Hawa supaya tetap ada? Bukan, kita melihatnya karena kerahiman Tuhan. Tuhan itu maha baik. Dia ingin setiap jiwa yang dia ciptakan itu kembali kepada dia. Sedangkan kitab Taurat yang mengatakan mata ganti mata, itu sebetulnya begini ya. Spirit dari kitab Taurat, mata ganti mata, kuping ganti kuping ya. Itu sebetulnya bukan balas membalas, tetapi sebetulnya harus diartikan begini. Kalau kamu dirugikan seperti itu, kamu harus meminta ganti rugi tidak lebih dari itu. Gitu. Tetapi interpretasi orang seolah-olah, wah kalau pakai kitab Taurat, lu mati lu tusuk lagi gitu, enggak. Jadi harus diinterpretasikannya seperti itu. Karena kitab Tuhan tidak ada yang kejam. Tapi ada yang bilang Taurat itu juga banyak kebiasaan bangsa Israel yang kuno, ya, tradisi nenek moyang kita juga ada masuk ke dalam. Saya pernah baca artikel seperti itu. Jadi bukan murni 100% itu suaranya Tuhan gitu. Ya, juga. Kitab Taurat itu bikinan Musa. Ya. Jadi apa yang Musa pikir ada di situ. Apakah itu the true from God atau enggak? Ya kita percaya aja Tuhan milih Musa sebagai penyambung. Silakan, gimana Cilili? Ya, menyambung ibu yang tadi bicara, Kain kenapa tidak dibunuh? Saya rasa kita sebagai orang yang beriman, rencana Tuhan tidak bisa kita kupas atau kita mengerti secara total. Betul. Karena kita ini manusia. Sampai ahli Taurat dari gereja manapun di seluruh dunia, tidak ada yang bisa mengupas sampai dengan hari ini mengapa Tuhan menciptakan Adam, Hawa, kemudian Kain dan sebagainya. Tetapi kita sebagai manusia yang lemah ini cuma satu. Kalau kita sudah beriman Katolik, itu menurut saya adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kita.
kalau kita bisa dibaptis menjadi Katolik. Karena di dalam agama Katolik itu semua rencana Allah yang dalam Alkitab terjadi. Kita ada Bunda Maria, kita ada nabi-nabi, ada santo dan santa. Tetapi kalau kita mau menyelami lebih dalam seperti adanya iblis, itu ada. Tapi satu hal yang saya mau ingin sampaikan di sini bahwa dosa kita sebagai manusia, jangan berharap bahwa saya berbuat dosa saja sampai nanti saya bertobat terus saya mau mati. Tidak bisa. Karena yang saya baca Alkitab, yang saya pelajari, dosa tetap harus kita bayar. Tetapi karena kerahiman Allah yang maha tinggi, karena itu kita kenal sekarang dengan jam kerahiman ilahi, Tuhan memberi kita ampun dan waktu untuk bertobat. Nah, tergantung kita sekarang. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan, seperti tadi Pak Iwan sampaikan, ke gereja tiap hari, tapi begitu di dalam gereja atau di luar gereja, tindakannya 360 derajat dengan apa yang diajarkan dalam Tuhan. Nah, kalau kita sadar bahwa kita mau menjadi kudus, mau masuk surga, nah kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Yaitu apa? Kedagingan kita. Betul. Itu aja. Thank you. Terima kasih, Pak. Ya, kita tutup karena waktunya kita cuma sampai segini, nggak boleh diperpanjang lagi karena yang tukang main ukulele bisa ngambil. Terima kasih ya, udah dateng, udah sharing bareng-bareng, bisa bertemu lagi. Tuh, kita doa ya, doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau sungguh penuh kerahiman, Engkau selalu mengampuni kami yang hidup penuh dengan pencobaan di dunia ini. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami tidak pernah melepaskan Engkau dari kehidupan kami. Terima kasih juga sahabat-sahabat Engkau berkumpul di sini untuk mengenal Engkau lebih dekat ya Tuhan. Juga di saat ini kami ingin berdoa kepada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sakit, agar mereka Engkau jamah mendapatkan kesembuhan. Bagi mereka yang selalu worry di dalam hatinya karena ini, karena itu, sesuatu yang belum tentu kelihatan, belum tentu kejadian, teguhkanlah iman mereka ya Tuhan, agar mereka kembali kepadamu dan hanya berharap di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami sudah menyelesaikan renungan pagi ini. Kami mohon Tuhan selalu memberikan malaikat pelindung kepada kami, kepada keluarga kami, dan semua orang yang kami cintai, agar selalu mendapat perlindungan abadi dari malaikat Allah di surga. Dengan demikian kami tutup acara pendalaman iman pagi ini. Mohon berkat Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.